5 November 1975, di mana cerita ini dimulai. Di pegunungan White Mountains, di negara bagian Arizona, itu di Amerika. Di situ ada 7 orang penebang kayu yang baru aja menyelesaikan hari kerja mereka yang seperti biasanya ya melelahkan. Nah, saat mereka mengendarai truk untuk pulang di tengah kegelapan hutan, mereka pun melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal gitu maksudnya. Kayak ini nggak normal, ini nggak normal. Yaitu sebuah cahaya perak yang sangat terang bersinar di balik pepohonan. Jadi balik pohon gitu ya. Ini pohon gitu, ini pohon. Nah, di baliknya tuh kayak cing 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 gitulah ya. Nah, karena rasa penasaran yang tinggi, karena dia manusia itu yang memiliki tingkat kepo yang sangat tinggi gitu kan. Jadi, aku nih kepo banget gitu loh. Aku tuh pengen tahu itu apa. Nah, sang sopir pun dia menghentikan truknya. Dan ada salah satu pemuda di dalam yang bernama Travis Walton, berusia 22 tahun. Dia pun keluar dari truk itu. Dia lari mendekati objek berbentuk piringan yang melayang rendah. Berarti mungkin ini tanah, mungkin dia segini kali ya, melayang rendah. Apa coba? Nah, rekan-rekannya pun dia berteriak biar dia balik lagi gitu ke truknya. Nah, tapi Travis dia tidak mendengarkan, antara dia budak atau emang bandel aja gitu loh, emang badung gitu loh, kepo. Nah, tiba-tiba sebuah sinar energi berwarna biru hijau atau Tosca menghantam tubuh Travis. Sep! Dan dia pun jatuh ke tanah. Karena ketakutan setengah mati, 6 rekan lainnya pun melarikan diri dengan truk. Tinggalin emang kambing emang kayak gini. Dan mereka pun yang berenam itu meninggalkan Travis yang tergeletak di situ. Saat mereka kembali beberapa menit kemudian, karena mereka memiliki rasa bersalah, dua anjay, ini ninggalin Travis nih, kasihan banget dia udah dilempar kayak gitu tapi kita tinggalin, yuk kita balik yuk untuk ngeliat dia. Tapi setelah mereka kembali itu di tempat yang sama, Travis Walton tuh udah nggak ada. Damn. Kemana gak dia? Jeng jeng jeng. Disinilah semuanya bermula. Dia pun, si Travis ini, dia tidak ditemukan dimanapun, maksudnya udah nyari ke dalam hutan dan lain-lain, itu mereka nggak ditemukan. Tapi setelah 5 hari, ajaibnya, setelah pelakukan pencarian besar-besaran gitu kan, wah, yang mencari kayak tim SAR gitu kan, dan bahkan rekan-rekannya pun dituduh gitu melakukan pembunuhan. Tapi pada hari kelima, telepon pun berdering dari Travis. Selamat datang di podcast Kulukes. Hari ini gue bakal membahas kasus penculikan alien yang paling mengguncangkan dunia. Mengguncangkan insiden Travis Walton. Jadi apa sebenarnya yang terjadi dalam 5 hari dia menghilang? Dan mengapa hingga saat ini tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini adalah bohong? Mari kita saksikan. Saksikan ya sekarang. Intro dulu. Segera setelah kejadian, polisi setempat itu tidak percaya. Nggak percaya gitu aja dong. Dengan cerita piring terbang, ada salah seorang sheriff yang bernama Sheriff Marlin Gillespie mencurigai bahwa para penebang kayu ini tuh telah membunuh Travis Walton karena suatu perselisihan dan menggunakan cerita alien itu sebagai kedok atau sebagai alasan. Karena polisi itu lebih ke logika jadi ya. Kayak tek ini jawabannya, oke. Apa coba tek ini? Nah, untuk membuktikan kebenaran cerita dari 6 orang ini, kan 6 saksi mata itu setuju untuk menjalani tes poligraf. Tes poligraf itu tes yang untuk melihat deteksi kejujuran. Dia itu bentuknya tuh kayak yang di rumah sakit tuh yang nit gitu kan, kalau di film-film sih kayak gitu, terus ditaruhnya di tangan. Dan itu bisa ngebaca orang ini bohong atau enggak. Gitu. Dan tes ini pun dilakukan dari Departemen Keamanan Keamanan Publik Arizona. Hasilnya mengejutkan. Kenapa mengejutkan?
5 dari 6 orang tersebut dinyatakan jujur saat menyatakan bahwa mereka melihat objek misterius dan melihat Travis dihantam oleh cahaya biru hijau tadi. Tapi satu orang lainnya tuh memberikan hasil yang tidak meyakinkan, ya ragu. Oke. Nah, sementara itu di saat yang sama, tim pencari pun menyisir hutan dengan anjing pelacak dan helikopter. Tidak ada jejak darah, gak ada jejak perlawanan, dan tidak ada Travis tentunya. Kota Snowflake di Arizona langsung menjadi pusat perhatian dari media-media internasional. Jadi bukan media Amerika aja itu, media internasional. Banyak banget berarti baik yang liput. Nggak tahu Indonesia yang liput apa enggak ya, tahun 75. Nah, setelah itu pun mulai muncul spekulasi dan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi liar. Apakah dia diculik? Ataukah ini hoax yang dirancang dengan sangat cerdik demi uang atau popularitas? Tapi semuanya itu berubah saat Travis ditemukan lemas di sebuah bilik telepon di kota Heber 5 hari kemudian. Saat Travis ditemukan, dia ada di dalam kondisi yang sangat trauma berat, dehidrasi, dan juga tampak bingung, linglung gitu kan, 5 hari ngilang. Tapi dia ngira dia tuh cuma pingsan selama beberapa jam. Padahal di dunia nyata dia sudah hilang selama 5 hari. Nah, setelah itu kan dia dibawa ke rumah sakit tentunya. Nah, setelah kondisinya itu stabil, Travis menceritakan pengalaman yang sangat mengerikan. Apa itu pengalamannya? Mau tahu? Udah, ntar kasih tahu nih. Gak ada iklan soalnya, belum ada iklan. Kalau ada yang mau masuk ya boleh kok, boleh. Kalau ada iklan ya boleh. Ntar komen aja di bawah mau. Ya gampang lah. Oke. Soft selling. Apa sih nih ganggu nih? Kabel. Sabar. Sambil ngecas. Oke. Nah, apa pengakuan dari si Travis ini? Dia tuh mengaku terbangun di sebuah ruangan. Ntar deh, ini kayak kameranya kalau terlalu ini ya. Matanya nggak kelihatan ya. Ya udahlah. Bentar ya kawan, para pendengar, mohon maaf ini ada bukan gangguan ini. Edit sedikit biar lebih enak gitu, biar nggak mantul ini di kacamata ini loh. Kayak harus begini deh. Sama sih. Udahlah. Nah, jadi si Travis ini dia tuh mengaku dia tuh terbangun di sebuah ruangan yang dingin dan juga steril. Awalnya dia tuh ngira dia berada di rumah sakit karena ya kalau orang ya, mungkin ada pendengar di sini yang dokter nih ya. Kalau yang dokter pasti kan tahu ruangan rumah sakit itu kayak gimana, kayak warnanya tuh putih banget. Temboknya tuh putih, terus lampunya juga lampu neon yang panjang tuh yang putih. Nah, itu kan langsung kebayang gitu ya. Langsung kebayang oh ini kayak ruangan rumah sakit nih kalau yang kayak gini-gini nih, ya kan. Nah, tapi saat pandangannya dia mulai kembali gitu kan, dia melihat 3 sosok kecil dengan mata besar dan kulit yang pucat. Jadi kulitnya tuh putih banget berarti itu ya. Kayak apa berarti ya tuh kulitnya ya? Kayak tempat minum ini kayaknya nih. Putih banget sih itu, kayak tembok gitu. Nah, tapi sekarang udah ada julukan untuk makhluk itu, disebutnya adalah The Grace. Travis itu menggambarkan rasa takut yang luar biasa tentunya. Karena dia merasa asing di tempat tersebut dan bertemu dengan makhluk-makhluk yang bukan seperti manusia. Siapa yang gak takut? Dia pun mencoba untuk melawan. Dia meraih sebuah silinder kaca, dan mencoba menyerang makhluk tersebut sebelum akhirnya mereka meninggalkan ruangan. Jadi ini nggak tahu ini si makhluk ini tuh dia kabur kena atau enggak ya pas di plug gitu loh. Nah, Travis kemudian menjelajahi bagian dalam pesawat itu karena dia adalah manusia yang sangat kepo. Makanya dia menjelajahi pesawat. Padahal udah aduh ya Allah. Dia tuh menemukan sebuah ruangan dengan kursi yang bisa memutar proyeksi bintang-bintang di dinding. Jadi kalau mungkin di teknologi manusia kan ya mungkin itu tuh kayak planetarium yang bisa ngeliat
bintang-bintang di dinding gitu kan. Tapi kita duduk dari kursi terus ngeliat, wah, itulah. Dia juga ngeklaim bertemu dengan sosok yang tampak seperti manusia dengan helm yang transparan. Tapi kan kalau mau dibilang-bilang semua helm itu kan transparan kecuali full face gitu yang kelihatannya matanya doang gitu. Kan maksudnya kalau sisa dari helm itu kan transparan semua gitu kan, depannya kaca gitu. Ya udahlah, serahlah. Oke. Tapi sosok itu dia nggak ngomong apa-apa gitu, sosok yang si Travis ketemu dan dibilang kayak manusia dengan helm transparan itu dia nggak ngomong apa-apa. Nah, jadi mungkin kalau dia ngomong sesuatu mungkin bisa dipelajari gitu ya, si alien ini tuh dia ngomong dalam bahasa apa, atau dia ngomong dengan cara telepati gitu kayak di film Independence Day kalau yang pernah nonton ya, film bagus tuh, rekomend. Nah, tapi ya di sini adalah bagian yang paling mengerikannya gitu, dimana dia tuh dipaksa untuk berbaring lagi di satu meja dan sebuah masker ditempelkan di wajahnya, jadi kayak Ben, pek gitu, kayak Ben di Batman. Dan itu pun membuatnya pingsan kembali sebelum akhirnya dia terbangun di pinggir jalan raya di Heber. Dan gak tahu substance apa yang ada dalam masker tersebut yang bisa bikin dia pingsan. Mungkin biusnya gas. Ya, gak ada yang tahu teknologi alien kayak apa lah ya. Nah, tapi kisah Travis Walton itu tidak berakhir dengan kepulangannya dan ini pun miring. Kisahnya ini pun masih berlanjut. Dia pun menjadi subjek penelitian intensif oleh organisasi ufologi dan juga sasaran kritik pedas dari para orang yang tidak percaya atau orang yang skeptis. Tentu saja, sudah pasti bakal ada yang kontra. Philip J. Klass, dia itu adalah seorang jurnalis jurnalis skeptis yang terkenal di Amerika sana. Dia itu mencoba membuktikan bahwa ini adalah hoax. Dia tuh mengira bahwa si Travis Walton ini itu untuk mencari keuntungan dari asuransi dari asuransi dan mendapatkan fame atau ketenaran. Nah, tapi Travis sendiri pun dia sudah berkali-kali menjalani tes poligraf tadi yang ada di tangan, yang nut. Dia itu menjalani itu selama bertahun-tahun, termasuk tes yang sangat ketat di acara televisi modern. Hasilnya pun dia tetap konsisten, maksudnya nggak ada yang berbeda dari ceritanya dia. Dia menceritakan apa yang diyakini sebagai kebenaran tentunya, karena dia yang merasakan. Kisah ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah film berjudul Fire in the Sky tahun 93. Gue belum pernah nonton, tapi mungkin gue akan nonton setelah ini ya. Meskipun film tersebut mendramatisasi bagian di dalam pesawat agar tampak lebih horor daripada laporan asli Travis, film itu pun membuat namanya menjadi abadi dalam budaya populer. Mungkin seperti niche konten jam tahun itu, atau niche atau bukan niche ya, niche bener, trendsetter. Nah itu. Nah, tapi ada satu hal yang paling sulit dijelaskan oleh si skeptis tersebut. Apa itu? Jadi kan tadi dia bertujuh ya, ada 6 orang yang di wawancara juga, yang di tes poligraf itu. Nah, 6 orang tersebut itu dia tetap menceritakan hal yang sama yang mereka ceritakan selama 40 tahun. Bayangin aja, menceritakan hal yang sama selama 40 tahun dan tidak pernah ada plot yang miss atau tidak ada cerita yang berubah dari situ. Kan biasanya sudah terdistorsi lah ya kalau cerita selama 40 tahun itu. Tapi ini selama 40 tahun tidak ada cerita yang terdistorsi dan masih tetap sama. Dari A sampai Z, masih berurutan. Kenapa begitu? Padahal, kalau mau dibilang mereka ini gak dapat keuntungan finansial dari apapun gitu kan. Selain ejekan dari masyarakat setempat gitu yang hoax nih bohong. Tapi mereka tetap konsisten dengan cerita mereka selama 40 tahun. Bayangin 40 tahun, gile. 4 dekade gitu. Tapi jadi insiden Travis Walton itu tetap menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan sampai sekarang. Jika itu hoax, itu adalah hoax yang paling sempurna yang dilakukan oleh sekelompok buruh kasar di tengah hutan. Jika itu nyata, maka itu adalah pengingat bahwa sesuatu yang sangat asing dan sangat kuat itu sesekali berinteraksi dengan dunia kita. Berarti siapa tahu nih ya ada ikan alien yang mungkin kayak di film Men in Black gitu.
itu nyamar jadi manusia terus kerja sehari-hari itu, tapi tampaknya manusia tapi sebenarnya alien. Nggak tahu, absolut cinema kalau bener kan, ini teori namanya juga ya kan, kita boleh berpendapat, berargumen. Kalau mau berargumen boleh bebas, taruh di bawah, sudah disediakan. Bagi Travis, pengalaman itu tuh bukan hanya tentang alien. Itu adalah peristiwa yang menghancurkan hidup normal dan mengubahnya menjadi simbol dari pencarian manusia akan jawaban di luar angkasa sana. Jadi, apakah para pendengar di sini percaya atau enggak? Ya bebas. Tapi satu hal yang pasti, cahaya di hutan nasional Sitges malam itu telah mengubah sejarah ufologi selamanya. Tentu saja mengubah karena klaim-klaim dari orang-orang ini tetap konsisten selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Tidak ada yang berubah, sehingga kan orang-orang jadi mikir, apa iya? Bener gak sih? Kayak gitulah. Itu exaggerate banget sih, tapi ya udahlah. Kan ini imajinasi. Jadi terima kasih telah menemani saya dalam episode yang penuh dengan pertanyaan. Pasti sudah banyak yang bertanya-tanya tentang kasus ini kan. Udah ngetik. Saya pemilik dari Kulukes. Tetaplah waspada di kegelapan malam. Hargai misteri yang ada. Dan jangan pernah berhenti untuk bertanya, apakah kita sendirian di alam semesta yang luas ini? Karena tentunya alam semesta itu sangat luas. Mungkin nanti akan gue jelaskan beberapa hal tentang alam semesta di podcastnya. Gak ada yang tahu. Stay tune. Sampai jumpa di episode berikutnya.